Salam sehat, tetap semangat. Kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan membahas polimer. Kita akan membahas tata nama polimer, penggolongan polimer, sifat-sifat polimer, reaksi polimerisasi, dan kegunaan dan dampak dari polimer. Kita lihat yang pertama, bagaimana tata nama polimer. Yang pertama berdasarkan monomer. Monomer hanya terdiri atas satu kata. Jadi cara memberi nama poli tambah monomer. Misalnya stirena ditambah polistirena atau etena ditambah polietena. Monomer hanya terdiri atas satu kata. Misalnya poli plus monomer. Nama monomer 1 pentena. Nama polimer poli 1 pentena. Nama monomer metil metakrilat, nama polimernya polimetil metakrilat. Selanjutnya kita lihat berdasarkan taktisitas, ya. I itu isotaktis, S sindiotaktik, ya. I atau S ditambah poli ditambah monomer. Kita lihat di sini contohnya, I polistirena disusun oleh monomer stirena dengan posisi gugus fenil sama. Jadi posisi gugus fenilnya sama. Nah, berdasarkan isomer, cis atau trans plus nama ikatan plus poli plus monomer. Misalnya trans 1,4 poliisoprena. Cis 1,4 poliisoprena. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan bentuk. Kalau trans itu menyilang, ya. Kalau cis itu sama, sejajar, ya. Nah, ini perbedaannya antara cis dan trans. Selanjutnya, berdasarkan unit dasar. Aturan penamaan polimer menurut UPEC. Yang pertama, mengidentifikasi unit struktur terkecil CRU, menentukan subunit CRU sebagai prioritas berdasarkan ikatan yang ditulis dari kiri ke kanan. Yang ketiga, memberikan nomor substituen dari kiri ke kanan. Yang keempat, memberikan nama dengan diawali kata poli dan nama CRU dikurung. Misalnya, poliheksanadiamin. Nah, nama polimernya poli dalam kurung heksametilen adipamida. Ya, itu nama polimernya. Selanjutnya penggolongan polimer. Yang pertama berdasarkan asalnya, berdasarkan jenis monomernya, berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya, berdasarkan bentuk susunan rantainya, berdasarkan penggunaan polimer. Kita lihat berdasarkan asalnya, ada polimer alam. Polimer alam yaitu polimer yang tersedia secara alami di alam dan berasal dari makhluk hidup, misalnya amilum, selulosa, protein, asam nukleat, karet alam. Polimer buatan atau sintetis, polimer yang tidak terdapat di alam tetapi disintesis atau dibuat dari monomer-monomernya dalam reaktor di industri kimia. Contoh polietena, nilon, dakron. Polimer semi sintetis yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia, misalnya selulosa nitrat. Berdasarkan monomernya, ada homopolimer. Homopolimer juga disebut polimer linear, yaitu polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang satu, yang sama, atau sejenis, misalnya PVC, protein, karet alam. Copolimer yaitu polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang berlainan jenis, contoh nilon, tetoron, bakelit. Berdasarkan susunan monomernya, copolimer dibedakan menjadi copolimer bergantian, copolimer blok, copolimer bercabang, dan copolimer tidak beraturan. Nah, kita lihat di sini, yang A ini copolimer tidak beraturan, yang B copolimer bergantian,
Yang C ini kopolimer blok, yang D kopolimer bercabang. Nah, itu jenis-jenis berdasarkan monomernya. Sekarang berdasarkan sifat terhadap pemanasan. Yang pertama, termoplastik memiliki sifat-sifat berat, molekul kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak, jika didinginkan akan mengeras, mudah direnggangkan, fleksibilitas, fleksibel, titik leleh rendah, dapat dibentuk ulang, daur ulang, mudah larut dalam pelarut yang sesuai, dan memiliki struktur molekul linier atau bercabang, polietilena, PVC, polistirena. Elastomer, ini polimer yang elastik atau dapat mulur jika ditarik tetapi kembali ke awal jika gaya tariknya ditiadakan, misalnya karet sintetis SBR. Thermosetting, polimer thermosetting memiliki sifat-sifat antara lain keras dan kaku, tidak fleksibel, jika didinginkan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang, tidak dapat larut dalam pelarut apapun, jika dipanaskan pada suhu yang terlalu tinggi akan meleleh, tahan terhadap asam dan basa, serta memiliki ikatan silang antar rantai molekul. Contohnya bakelit, polyester, uretana. Berdasarkan susunan rantainya ada polimer linier, yaitu polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lain membentuk rantai polimer panjang, polyethena, polyvinyl klorida. Polimer bercabang, yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama, glikogen. Sedangkan polimer berikatan silang, yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya, contoh bakelit dan resin, urea formaldehida. Berdasarkan penggunaannya, ada serat, polimer yang dimanfaatkan sebagai serat misalnya kain dan benang, polyester, nilon, dan darkwood. Polimer yang dimanfaatkan sebagai plastik, contoh bakelit, polietilena, PVC, polistirena, dan polipropilena. Sifat-sifat polimer, sifat mekanik polimer, kekuatan, strength, elongation, modulus, ketangguhan. Sifat fisik polimer, panjang rantai atau jumlah monomer, susunan rantai, tingkat percabangan pada rantai, gugus fungsi pada monomer, ikatan silang antar rantai polimer, penambahan zat adiktif. Sifat thermal polimer, koefisien pemuaian termal, panas jenis, koefisien hantaran termal, titik tahan panas, stabilitas panas, kelenturan, ketahanan terhadap mikroorganisme. Kita lihat reaksi polimerisasi. Yang pertama ada polimerisasi adisi, polimerisasi kondensasi. Nah, adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Contohnya alkena menjadi polyalkena. Polimer adisi alami merupakan reaksi polimerisasi pada makhluk hidup, pembentukan karet alam atau polyisoprena. Polimerisasi adisi sintesis merupakan reaksi polimerisasi yang sengaja dilakukan di laboratorium atau industri. Contoh pembentukan polivinyl klorida dan dari vinyl klorida. Selanjutnya polimer kondensasi. Polimerisasi kondensasi alami pembentukan glikol dan amilum dari alfa-D glukosa, pembentukan protein dari asam amino. Sedangkan polimerisasi kondensasi sintesis pembentukan nilon atau poliamida dari asam adipat dan heksametillendiamin. Nah, polimer kondensasi adalah reaksi yang terjadi jika dua atau lebih monomer sejenis atau berbeda jenis bergabung membentuk molekul besar sambil melepaskan molekul-molekul kecil seperti H2O, NH3, dan HCl. Ini reaksi umumnya.
Kegunaan dan dampak penggunaan polimer. Polietilen, monomernya etilena. Kegunaannya ini dengan densitas rendah, pembungkus makanan, kantong plastik, dan jas hujan. Dengan densitas tinggi, itu botol plastik, botol deterjen, mainan, ember, dan panci, serta pelapis kawat dan kabel. Selanjutnya polipropilena, monomer propilena, karung dan tali plastik, serta botol minuman. Teflon, monomernya tetrafluoroetilena, pelapis barang yang tahan panas seperti tangki di pabrik, pelapis panci, dan penggorengan anti lengket, serta pelapis dasar setrika. Selanjutnya polipinil klorida, monomer vinil klorida atau kloroetilena, pipa, selang keras, lapisan lantai, dan piringan hitam. Bakelit, monomer fenol dan formaldehid. Bakelit dipakai pada peralatan listrik, kotak isolator, toilet, kabinet radio, pembuatan lembaran laminasi, sbak, serta perekat plywood. Selanjutnya polimetilmetakrilat PMMA, metil metakrilat, bahan pencampur gelas dan pencampur logam, lampu belakang mobil dan kaca jendela, bahan pesawat terbang. Serat akrilat, asam akrilat, jaket, kaos kaki, karpet, dan bahan pakaian. Dakron, asam tereplalat dan etilen glikol, serat tekstil, film tipis yang kuat, pita perekat magnetik, dan bahan balon cuaca yang dikirim ke stratosfer. Polikloroprena, monomer 2-kloro 1,3 butadiena, selang oli. SBR, stirena dan 1,3 butadiena, ban kendaraan bermotor. Polistirena atau polifenil etena, stirena, genting, cangkir mangkuk mainan, styrofoam, kabin pada radio, TV, dan tape. Nilon, asam adipat, dan heksametil lendiamina. Tali, jala, parasut, jas hujan, dan tenda. Kevlar, asam benzena 1,4 di karboksilat dan 1,4 di aminobenzena. Kegunaan rompi anti peluru. Karet alam, isofrena, kegunaan sebagai ban. Polivinil alkohol, etanol, itu sebagai bak air. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.